Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali di pembelajaran daring mata pelajaran matematika untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat mengikuti pelajaran matematikanya, dan tentunya semangat juga dalam melaksanakan ibadah puasanya. Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengumpulkan tugas yang Ibu berikan di pertemuan sebelumnya. Meskipun masih ada beberapa orang yang belum mengumpulkan, dan Ibu harapkan agar segera mengerjakan dan mengumpulkannya. Karena kalau tidak mengumpulkan, nilainya akan kosong dan otomatis untuk nilai semester sekarang akan diremedial. Baiklah, untuk pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu tentang persamaan garis singgung lingkaran. Kita mulai saja. Untuk yang pertama, garis singgung lingkaran melalui titik P di X1, Y1 pada lingkaran L. A. Jika lingkaran berpusat di O di 0,0 dan jari-jari R, maka persamaan garis singgungnya X1 dikali X ditambah Y1 dikali Y sama dengan R kuadrat. Contoh soal. Tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran L sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5 di titik singgung A 1, negatif 2. Nah, untuk penyelesaiannya, dari soal kita bisa lihat persamaan lingkarannya ini berpusat di O 0,0 dan jari-jari R. Kemudian titik singgungnya di A 1, negatif 2, yang artinya X1-nya sama dengan 1 dan Y1-nya sama dengan negatif 2. Maka X1 dan Y1 ini kita substitusikan ke rumus persamaan garis singgung yang berpusat di 0,0 dan jari-jari R. X1-nya 1, maka 1 dikali X, X. Kemudian Y1-nya negatif 2, maka negatif 2 dikali Y negatif 2Y sama dengan 5. 5 ini adalah R kuadrat. Atau persamaannya bisa kita buat menjadi bentuk persamaan 0. Yang 5 ini kita pindahkan ke ruas kiri menjadi negatif 5, sehingga persamaannya X dikurangi 2Y dikurangi 5 sama dengan 0. Itu persamaan garis singgungnya. Berikutnya, lingkaran dengan pusat A di A, B dan jari-jari L. Jika L sama dengan X dikurangi A dikuadratkan ditambah Y dikurangi B dikuadratkan sama dengan R kuadrat, maka persamaan garis singgungnya yaitu dalam kurung X1 dikurangi A dikali dalam kurung X dikurangi A ditambah dalam kurung Y1 dikurangi B dikali dalam kurung Y dikurangi B sama dengan R kuadrat. Contoh soal. Tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran L sama dengan dalam kurung X dikurangi 1 dikuadratkan ditambah Y dikurangi 4 dikuadratkan sama dengan 25 di titik singgung A negatif 3,1. Untuk penyelesaiannya, dari soal diketahui bahwa A-nya sama dengan 1 dan B-nya sama dengan 4 serta R kuadratnya sama dengan 25 dan X1-nya sama dengan negatif 3 dan Y1-nya sama dengan positif 1. Maka kita tinggal substitusikan ke persamaan garis singgungnya yang berpusat di A, B dan jari-jari R, yaitu negatif 3 dikurangi 1, ini artinya X1 dikurangi A, dikali X dikurangi 1 ditambah Y1 dikurangi B-nya, 1 dikurangi 4 dikali Y kurangi 4 sama dengan 25. Negatif 3 dikurangi 1 negatif 4 dikali dalam kurung X dikurangi 1. Kemudian 1 dikurangi 4 negatif 3. Negatif 3 dikali positif negatif 3 dikali dalam kurung Y kurangi 4. Yang 25 kita pindahkan ke ruas kiri menjadi negatif 25.
maka persamaannya menjadi sama dengan 0. Sekarang kita kalikan. Negatif 4 dikali X, negatif 4X, negatif 4 dikali negatif 1, positif 4. Kemudian negatif 3 dikali Y, negatif 3Y, dan negatif 3 dikali negatif 4, positif 12, dikurangi 25 sama dengan 0. Kita tuliskan yang pertama negatif 4X, kemudian negatif 3Y, dan 4 ditambah 12 yaitu 16, 16 dikurangi 25 negatif 9. Berarti persamaan garis singgungnya yang pertama negatif 4X dikurangi 3Y dikurangi 9 sama dengan 0, atau kita kalikan semua angkanya dengan bilangan negatif 1 sehingga hasilnya negatif 4X kali negatif 1 positif 4X, negatif 3Y dikali negatif 1 positif 3Y, dan negatif 9 dikali negatif 1 positif 9 sama dengan 0. Itu persamaan garis singgungnya. Sampai sini bisa dipahami ya. Selanjutnya yang ketiga, lingkaran umum dengan bentuk X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Garis singgung yang melalui titik singgung T X,1, Y1 adalah X1 dikali X ditambah Y1 dikali Y ditambah A per 2. Maaf, di sini ada ralat bukan ditambah tapi harusnya A per 2 dikali dalam kurung X tambah X1 ditambah B per 2 dikali Y ditambah Y1 ditambah C sama dengan 0. Untuk contoh soalnya yaitu tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran L sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X tambah 8Y dikurangi 21 sama dengan 0 melalui titik singgung A 2,1. Untuk penyelesaiannya, dari soal diketahui bahwa A-nya sama dengan positif 4, B-nya sama dengan positif 8, X1-nya sama dengan positif 2, dan Y1-nya sama dengan positif 1. Maka kita tinggal substitusikan ke persamaan garis singgungnya sehingga diperoleh 2X tambah Y ditambah 4 per 2 dikali X tambah 2 ditambah 8 per 2 dikali Y tambah 1 dikurangi 21 sama dengan 0. Maka 2X tambah Y ditambah 4 dibagi 2 2 dikali dalam kurung X tambah 2 ditambah 8 dibagi 2 4 4 dikali dalam kurung Y tambah 1 dikurangi 21 sama dengan 0, sehingga hasilnya 4X ditambah 5Y dikurangi 13 sama dengan 0, atau yang negatif 13 nya kita bisa pindahkan ke ruas kanan sehingga diperoleh 4X tambah 5Y sama dengan 13. Nah, itu adalah persamaan garis singgungnya. Untuk lebih jelasnya atau lebih detailnya untuk penyelesaian contoh soal yang ini nanti Ibu tulis di keterangan ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang berikutnya ada persamaan garis singgung dengan gradien tertentu. Lambang dari gradien adalah M. Yang pertama, persamaan garis singgung lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan jari-jari R serta gradien M adalah Y sama dengan MX positif negatif R dari akar M kuadrat ditambah 1. Untuk contoh soalnya yaitu tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran L sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9 jika diketahui A mempunyai gradien 2, B membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X positif, C sejajar dengan garis L, 4X dikurangi 3Y tambah 12 sama dengan 0, D tegak lurus dengan garis L, 4X dikurangi 3Y ditambah 12 sama dengan 0. Untuk penyelesaian poin yang A, diketahui gradiennya atau M-nya sama dengan 2. Kemudian jari-jarinya
R kuadratnya adalah 9, sehingga R sama dengan akar dari 9, yaitu 3. Persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan MX positif negatif dari R akar dari M kuadrat tambah 1. Sekarang tinggal disubstitusikan, sehingga diperoleh Y sama dengan M-nya 2, berarti 2X positif negatif R-nya 3. Akar dari M kuadrat berarti 2 kuadrat sama dengan 4 ditambah 1, maka Y sama dengan 2X positif negatif 3 akar dari 4 tambah 1, 5, sehingga diperoleh persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 2X tambah 3 akar 5 atau Y sama dengan 2X dikurangi 3 akar 5. Sampai sini bisa dipahami ya. Untuk poin yang B, persamaan garis singgung yang membentuk sudut 30 derajat dengan sumbu X positif. Nah, ini artinya bahwa gradien atau M-nya sama dengan nilai dari tangen 30 derajat. Berapa nilai dari tangen 30 derajat? Yaitu 1/3 akar 3 atau bisa juga sama dengan 1/akar 3. Nah, yang akan kita gunakan adalah 1/akar 3. Sekarang kita substitusikan ke persamaan garis singgungnya. Maka Y sama dengan MX. M-nya tadi adalah 1/akar 3X positif negatif 3 akar dari M kuadrat tambah 1. M kuadrat, M-nya tadi 1/akar 3, maka 1 kuadrat 1/akar 3 kuadrat, hilang akarnya. Atau bisa juga akar 3 kuadrat itu sama dengan akar 3 dikali akar 3. Akar 3 dikali akar 3 adalah akar 9. Akar dari 9 adalah 3, sehingga M kuadrat tambah 1 sama dengan 1/3 tambah 1. Selanjutnya Y sama dengan 1/akar 3X positif negatif 3 akar 4/3. 4/3 dari mana? Dari 1/3 ditambah 1. Ingat, ini penjumlahan pecahan, maka penyebutnya harus disamakan. Maka 1 ini sama dengan 3/3, sehingga 1/3 ditambah 3/3 yaitu 4/3. Berikutnya Y sama dengan 1/akar 3X positif negatif 3 dikali akar 4-nya keluar menjadi 2, sisa di akar per akar 3. Maka Y sama dengan 1/akar 3X positif negatif 3 dikali 2, 6 per akar 3. Agar tidak dalam bentuk pecahan, maka kedua ruas kita kalikan dengan akar 3. Yang pertama untuk ruas kiri dulu. Akar 3 dikali Y, bisa Y akar 3 atau bisa juga sama dengan akar 3Y. Sama dengan di ruas kanannya ada 1/akar 3X dikali akar 3. Akar 3-nya habis dibagi akar 3, maka sisanya tinggal X positif negatif 6/akar 3 dikali akar 3. Akar 3-nya habis dibagi, maka sisanya tinggal 6. Nah, kemudian yang akar 3Y atau Y akar 3-nya kita pindah ruaskan ke kanan menjadi negatif akar 3Y atau sama dengan negatif Y akar 3. Jadi persamaan garis singgungnya yang pertama X dikurangi Y akar 3 atau bisa juga akar 3Y ditambah 6 sama dengan 0, atau X dikurangi Y akar 3 dikurangi 6 sama dengan 0. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan untuk penyelesaian poin C, yaitu persamaan lingkarannya sejajar dengan garis 4X dikurangi 3Y ditambah 12 sama dengan 0. Nah, dari garis yang sejajar ini diperoleh gradien atau M-nya sama dengan 4/3. Dari mana bisa 4/3? Nanti untuk lebih jelasnya atau lebih detailnya Ibu jelaskan di keterangan bagaimana cara memperoleh gradiennya 4/3. Nah, kemudian tadi jari-jarinya sudah kita ketahui, yaitu sama dengan 3. Sekarang kita tinggal mensubstitusikan ke persamaan garis singgungnya. Maka diperoleh Y sama dengan MX. M-nya adalah 4/3. Berarti 4/3X positif negatif R. R-nya adalah 3
akar dari M kuadrat ditambah 1. M kuadrat berarti 4 kuadrat adalah 16 per 3 kuadratnya adalah 9. Jadi M kuadrat tambah satunya sama dengan akar dari 16 per 9 ditambah 1. Maka Y sama dengan 4 per 3X positif negatif 3 akar dari 25 per 9. Dari mana 25 per 9? Kita lihat tadi bahwa M kuadrat ditambah satunya adalah 16 per 9 ditambah 1. Di sini adalah penjumlahan pecahan sehingga penyebutnya harus kita samakan terlebih dahulu. Ibu sudah pernah jelaskan kalau kalian menemukan kasus seperti ini, maka satunya itu sama dengan nilai dari penyebut pecahan lawannya. Maka satunya ini sama dengan 9 per 9. Sehingga 16 ditambah 9 adalah 25 per 9. Tuh, maka Y sama dengan 4 per 3X positif negatif 3 dikali 5 per 3. 5 per 3 dari mana? Dari akar 25 per 9, bahwa akar 25-nya adalah 5 per akar 9-nya adalah 3. Karena di sini 3 habis dibagi dengan 3, maka Y-nya sama dengan 4 per 3X positif negatif 5. Jadi persamaan garis singgungnya Y sama dengan 4 per 3X ditambah 5 atau Y sama dengan 4 per 3X dikurangi 5. Bisa dipahami ya sampai sini? Oke, kita lanjutkan ke poin D, yaitu persamaan garis singgung yang tegak lurus dengan garis 4X dikurangi 3Y ditambah 12 sama dengan 0. Nah, garisnya ini sama dengan garis yang ada pada poin C. Tadi dari garis ini kita peroleh gradiennya itu yang pertama adalah 4 per 3. Hanya di sini berbeda kasus. Kalau di poin C dua garisnya itu saling sejajar, maka nilai gradien garis ke-1 atau M1 dengan gradien garis kedua atau M2-nya itu sama nilainya, yaitu 4 per 3. Tetapi kalau di poin D ini berbeda, dua garis tersebut saling tegak lurus, sehingga rumusnya adalah gradien ke-1 dikalikan dengan gradien kedua atau M1 dikali M2 harus sama dengan negatif 1. Sehingga kalau tadi gradien ke-1-nya adalah 4 per 3, maka kita peroleh gradien keduanya sama dengan atau M2-nya sama dengan negatif 3 per 4. Dan untuk lebih jelasnya lagi nanti Ibu akan jabarkan di keterangan bagaimana cara memperoleh gradien ini. Nah, maka di sini yang akan kita gunakan adalah gradien kedua atau M2, yaitu negatif 3 per 4. Dan tadi nilai jari-jarinya adalah 3. Maka sekarang kita substitusikan ke persamaan garis singgungnya. Maka Y sama dengan MX, berarti M-nya adalah M2, berarti negatif 3 per 4X. Nah, di sini diralat karena kurang variabel X, nanti silahkan kalian tambahkan sendiri. Harusnya di sini Y sama dengan negatif 3 per 4X, positif negatif R, R-nya 3, akar dari M kuadrat ditambah 1. M kuadratnya berarti negatif 3 kuadrat 9 per 4 kuadrat 16, berarti M kuadrat tambah satunya yaitu 9 per 16 ditambah 1. Sehingga Y sama dengan negatif 3 per 4X positif negatif 3 akar dari 25 per 16. 25 per 16 dari mana? Tadi sama ya, bahwa M2 tambah satunya sama dengan 9 per 16 ditambah 1. Maka satunya ini dianggap 16 per 16, sehingga 9 ditambah 16 25 per 16. Ingat, yang dijumlahkan hanya pembilangnya, kalau penyebutnya tidak dijumlahkan. Berikutnya, Y sama dengan negatif 3 per 4X positif negatif 3 dikali 5 per 4. 5 per 4 dari akar 25 per 16, akar 25 5 dan akar 16 nya 4. Maka Y sama dengan negatif 3 per 4X positif negatif 3 dikali 5 15 per 4. Nah, maka ruas kiri dan kanannya kita kalikan dengan 4 agar tidak dalam bentuk pecahan lagi. Sehingga untuk ruas kiri Y dikali 4 hasilnya 4Y sama dengan yang di ruas kanan
negatif 3/4 X dikali 4, 4-nya habis ya, maka sisanya tinggal 3, negatif 3X, positif negatif, 15/4 dikali 4, 4-nya habis, sisanya tinggal 15. Jadi persamaan garis singgungnya yang pertama, yang negatif 3X ini kita pindahkan ke ruas kiri dan positif 15-nya ya, berarti diperoleh 3X tambah 4Y dikurangi 15 sama dengan 0, atau 3X ditambah 4Y ditambah 15 sama dengan 0. Bisa dipahami ya sampai sini. Selanjutnya yang kedua, yaitu persamaan garis singgung yang lingkarannya berpusat di A, B dan jari-jari R. Maka persamaan garis singgungnya adalah Y dikurangi B sama dengan M dalam kurung X dikurangi A positif negatif R akar dari M kuadrat ditambah 1. Berikut contoh soalnya. Tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran L sama dengan dalam kurung X ditambah 2 dikuadratkan ditambah dalam kurung Y dikurangi 1 dikuadratkan sama dengan 4 yang tegak lurus dengan garis L sama dengan negatif 3X ditambah 4Y dikurangi 1 sama dengan 0. Dari soal kita peroleh data bahwa pusat lingkarannya di A, B dengan A-nya negatif 2 dan B-nya positif 1. Kemudian R kuadratnya sama dengan 4, maka R sama dengan akar dari 4 yaitu 2. Ingat karena di sini garisnya saling tegak lurus, maka untuk gradien ke-1 atau M1 dari garis negatif 3X ditambah 4Y dikurangi 1 sama dengan 0, kita peroleh positif 3/4. Karena tegak lurus maka kita gunakan rumus M1 dikali M2 sama dengan negatif 1, sehingga jika M1-nya 3/4 maka M2-nya kita peroleh negatif 4/3. Nanti untuk gradien ini Ibu jelaskan dengan detail di keterangan. Nah, kemudian kita substitusikan data tersebut ke persamaan garis singgungnya, yaitu Y dikurangi B sama dengan M dalam kurung X dikurangi A positif negatif R akar dari M kuadrat ditambah 1. Maka Y dikurangi B-nya 1 sama dengan, ingat kalau tegak lurus M-nya yang digunakan adalah M2, maka di sini M-nya negatif 4/3 dikali X dikurangi A, A-nya negatif 2, maka negatif kali negatif menjadi positif, sehingga negatif 4/3 dalam kurung X ditambah 2, positif negatif 2 akar dari M kuadrat, M-nya tadi negatif 4/3, berarti negatif 4 kuadratnya 16 per 3 kuadratnya 9 ditambah 1, maka Y dikurangi 1 sama dengan negatif 4/3 dikali X tambah 2 positif negatif 10/3. 10/3 dari mana? Ingat tadi akar dari 16/9 ditambah 1, satunya ini sama dengan 9/9, sehingga 16 tambah 9 25/9. Akar 25/9 adalah 5/3, dikalikan 2 hasilnya adalah 10/3. Nah, kemudian kedua ruas baik kiri dan kanan kita kalikan 3 agar bentuknya tidak dalam pecahan. Untuk ruas kiri dulu, 3 dikali Y 3Y, 3 dikali negatif 1 negatif 3 sama dengan yang di ruas kanan negatif 4/3 dikali 3, habis 3-nya maka sisanya tinggal negatif 4 dikali X tambah 2, negatif 4 dikali X negatif 4X, negatif 4 dikali positif 2 negatif 8, positif negatif 10/3 dikali 3 habis dibagi 3-nya sisanya tinggal 10, maka hasilnya yang pertama 3Y dikurangi 3 sama dengan negatif 4X tambah 2. Yang pertama untuk positif 10 karena negatif 8 ditambah 10 positif 2. Dan yang kedua 3Y dikurangi 3 sama dengan negatif 4X kurangi 18. Ini untuk negatif 10 ya, karena negatif 8 dikurangi 10 negatif 18. Atau jadi persamaan garis singgungnya, kita nilainya kita kelompokkan di ruas kiri semua menjadi
4x ditambah 3y dikurangi 5 sama dengan 0, dan 4x ditambah 3y ditambah 15 sama dengan 0. Itu sampai sini bisa dipahami, meskipun ya rada-rada harus lebih teliti lagi untuk memahaminya ya, tapi ibu harapkan jangan dulu bilang tidak bisa. Silahkan dicoba dulu dipahami ya. Mungkin itu penjelasan untuk materi persamaan garis singgung lingkaran beserta contoh soalnya. Dan berikutnya di sini ada latihan soal, 2 soal. Silakan nanti kalian coba kerjakan, dan seperti biasa hasil pekerjaannya difoto kemudian kirimkan japri via WA Ibu. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa japri via WA Ibu atau bisa via komen di bawah ini. Nah, kemudian nih materi juga sudah selesai sampai sini. Jadi nanti ini bahan untuk PAT ya. Dan sekali lagi bagi yang belum mengumpulkan tugas sebelumnya, Ibu tunggu segera selesaikan dan segera kumpulkan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa sholat 5 waktu, tetap jaga kesehatan di rumah saja, dan tetap semangat mengerjakan tugasnya, dan semangat juga menjalankan ibadah puasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.